Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, waktu keluar dari band yang lama sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Theta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Theta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pembisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Theta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Theta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Theta Medica. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, assalamualaikum sahabat cerdas yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada, yang sekaligus santai-santai di rumah sambil dengerin Radio Suara Gresik, dan juga selain mendengarkan Radio Suara Gresik juga bisa dilihat streaming YouTube kita Suara Gresik ya. Nanti ada muncul wajah saya wajah saya yang kece ini, dan juga ada narasumber saya di samping saya. Oke, assalamualaikum sahabat cerdas yang di rumah dan sahabat cerdas. Saat ini sahabat cerdas sedang melihat dan juga mendengarkan program TikTok Theta Talk. Nah, apa sih Theta Talk? Nah, mungkin setiap Senin nih ya, saya Suara Gresik dan juga bersama TikTok yang juga ada Bapak Suhendar di samping saya. Yang saat ini Bapak Suhendar yang memberikan informasi untuk sahabat semuanya, dan juga sahabat yang mau tanya-tanya boleh. Apa sih yang akan kita bahas nanti saat ini ya? Saat ini kita akan membahas tentang memiliki postur tubuh ideal dengan hipnosis. Oke, nah ini menarik sekali nih ya sahabat semuanya. Menarik untuk karena selama ini
yang saya tahu, yang teman-teman saya punyai itu banyak sekali yang bercita-cita memiliki postur tubuh ideal. Nah, sahabat saya dan juga teman-teman saya boleh tanya di Pak Suhendar. Pak Suhendar ini adalah ketua Perhisa gitu ya, Perhimpunan Hipnoterapis Profesional Indonesia Jawa Timur. Nah, sekeren apa nih Pak Suhendar ini memberikan informasinya untuk sahabat semuanya. Nah, untuk sesuai dengan tema yang saat ini nih Pak ya, boleh tanya TikTok postur tubuh ideal. Bener nggak sih hipnosis ini bisa menjadikan orang ini memiliki postur tubuh ideal? Seperti apa? Betul sekali Mbak Evi. Jadi kalau kita membahas hubungan antara hipnosis dan postur tubuh ideal, tentunya kita akan mengingat kembali di awal-awal kita pertemuan di Pauso di tadi bahwasanya ada beberapa program di pikiran bawah sadar yang akan bekerja secara otomatis. Yang program ini kekuatannya adalah 9 kali lipat daripada kekuatan pikiran sadar. Dan apabila program ini bekerja, maka secara sadar program ini tidak bisa dibendung atau ditolak atau bahkan dihentikan secara sadar, sehingga program terus berjalan dengan otomatis lah. Apabila program memiliki postur tubuh ideal ini sudah kita tanamkan dari awal sejak usia masih anak-anak, ya mungkin usia berkembang antara usia 10 sampai dengan 25 tahun, maka alangkah dahsyatnya peran daripada hipnosis ataupun program yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar yang ditanamkan dengan cara hipnosis. Sehingga hipnosis di sini adalah sebuah cara untuk menanamkan program agar pribadi atau individu bisa mencapai postur tubuh yang ideal secara optimal. Seperti itu Mbak Evi. Sehingga kalau kita berbicara lagi tentang konsep-konsep bagaimana hipnosis terjadi, maka kita wajib mengingat adanya 5 pintu utama masuknya informasi ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, 5 pintu utama ini nanti akan kita modifikasi, kita kelola, kita manajemen dengan baik agar menjadi sebuah program yang optimal bagi pertumbuhan secara fisik. Ya, pertumbuhan ini tidak hanya pertumbuhan untuk menambah, bisa juga untuk mengurangi. Jadi kadang kita mempersepsikan bahwasanya bentuk tubuh ideal itu adalah dari yang over menjadi standar. Tidak hanya itu, justru dari yang minus menjadi standar bisa kita program. Ya. Nantinya dengan berbagai macam exercise yang ada, dengan mengoptimalkan pola-pola 5 jalan untuk menuju masuknya program dalam pikiran bawah sadar. Tapi antara ini antara hipnosis dengan program pembentukan postur tubuh ini apa sih Pak Suhendar? Sehingga kalau saya berpikir, oh ternyata hipnosis ini bisa membentuk postur tubuh sampai dengan ideal, bisa menurunkan berat badan seperti itu. Itu hubungannya apa sih antara hipnosis dan juga Jadi hubungannya gini. Jadi kadang kita secara umum itu kan merasa kesulitan untuk bisa memanage diri bagaimana sebuah keinginan, sebuah tekad, sebuah niat itu bisa tersukseskan dengan mudah. Nah, contoh, kita ingin menurunkan berat badan. Bisa kita dengar rekan-rekan kita betapa mereka berdua sulitnya untuk berat badan, padahal sudah puasa, sudah diet karbo, sudah menyiksa diri, akan tetapi yang didapatkan justru berat badannya malah naik. Iya, itu rata-rata seperti itu ya. Di sini yang perlu kita berikan pencerahan bahwa dengan hipnosis itu akan kita berikan cara yang terbaik agar tubuh itu bisa menerima dan selaras dengan keinginan kita tersebut dengan menanamkan sebuah program. Jadi nanti ketika program ini tertanam, pasti akan kita nilai dulu, adakah blok mental di dalam diri seseorang yang menjadi biang keladi gagalnya program yang sebelumnya dilaksanakan. Karena apa? Sekuat apapun program yang ditanamkan, jika masih terdapat blok mental atau mental block di dalam
pikiran bawah sadar seseorang, maka program ini tidak optimal dieksekusi oleh pikiran, tidak dapat dikerjakan secara optimal oleh tubuh. Karena apa? Terjadi benturan. Ya. Sehingga tubuh itu harus memilih, saya milih A atau B, saya milih program diet untuk kurus atau saya kepingin program bahagia banyak makan. Nah, sehingga perlu didamaikan dulu mental blocknya ini. Ya. Dan satu-satunya jalan untuk bisa mendamaikan mental block ada dengan jalan hipnosis. Karena mental block itu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar, dan kita tahu jalan untuk paling mudah menanamkan program atau menuju pikiran bawah sadar adalah dengan hipnosis. Di sanalah mengapa hipnosis menjadi punya peran penting yang paling mudah untuk memprogram diri, bahkan memprogram untuk program diet, baik diet untuk menambah berat badan ataupun diet untuk mengurangi berat badan. Seperti itu Mbak Edi. Jadi ada yang bersih keras apapun itu, orang diet kadang ya kan, menyiksa diri sendiri itu kadang malah naik, malah sakit hati sendiri kan kayak gitu ya Pak ya. Malah tapi di beberapa artis juga melakukan hypnoslimming gini ya. Rata-rata berhasil gitu ya Pak ya. Karena keberhasilan dari hypnoslimming itu apa sih Pak? Jadi faktor keberhasilan muslimin memang satu adalah proses menanamkan program tadi dilakukan dengan hipnosis, sehingga keoptimalan masuknya program ke dalam pikiran bawah sadar itu sangat maksimal. Yang kedua, melalui proses hipnosis itu juga akan dicari kira-kira faktor penghambat apa, mental block apa yang tidak selaras dengan program diet ini. Dicari faktornya, dicari, bagaimana? Kita damaikan dulu. Gitu ya. Karena apa? Kita wajib dan harus tahu bahwasanya semua program yang telah tertanam di dalam pikiran bawah sadar yang menjadi sebuah part pada diri seseorang itu dalam tanda petik pasti latar belakangnya adalah niat baik. Pasti punya tujuan baik untuk diri individu. Makanya tidak serta-merta kita hilangkan, tapi kita damaikan. Jadi justru si mental block ini, justru program ataupun part atau ego yang tidak selaras dengan program ini, kita minta untuk turut mendukung program ini. Jadi ketika juga terdukung oleh mental block, terdukung oleh part ataupun ego yang kurang selaras tadi, maka program yang ditanamkan untuk diet akan lebih berdaya guna. Begitu ya. Jadi mengenai teknis nanti boleh kita bahas ke depan. Jadi memang di sini hipnosis punya peran yang sangat efektif dalam membentuk postur tubuh ideal. Di sini saya katakan postur tubuh ideal karena kita tidak hanya berorientasi pada menurunkan berat badan, tapi juga meningkatkan berat badan atau bahkan juga menambah tinggi badan. Bisa kalau ya? Untuk mengurangi tinggi badan itu yang susah. Tapi kalau untuk menambah antara 2 sampai dengan 5 cm di usia di atas 25 tahun bisa itu ya? masih bisa. Dengan memperbaiki postur tubuh, exercise-nya kita gunakan program hipnosis. Gitu. Cara kerjanya bagaimana itu? Jadi nanti gini, kita ketahui bersama bahwa bentuk tubuh yang bagus itu dapat diperoleh dengan berolahraga. Misal, ketika dia berusia antara 13 sampai dengan 25 tahun, si individu ini kurang bergerak atau olahraganya kurang tepat, sehingga tulang, ruas-ruas tulang yang telah bertumbuh itu tidak bertumbuh dengan semestinya, dalam artian entah bengkok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sehingga yang harusnya lurus naik ke atas itu ke samping. Gitu ya, seperti saya ini. Dengan exercise nanti, kadang kan ketika di usia 25 sampai dengan 40 tahun lah, itu diajak berolahraga, misalkan berenang, jogging, kemudian pakai tali itu ya, itu juga kan merasa berat. Nah, itu nanti yang akan kita tanamkan program agar yang merasa keberatan ini menjadi dengan sukarela melakukan usaha-usaha tersebut.
Jadi sini dietnya diet bahagia, Oke. diet yang tidak menyiksa, diet yang menyenangkan. Menyenangkan. Ya, jadi tetap makan, Hmm. kemudian tetap beraktivitas seperti biasa, cuman ditambah aktivitas yang seharusnya, tetapi tidak sampai menjadi beban bagi individu. Karena apa? Dia sudah berjalan otomatis. Bahkan ketika program ini atau exercise ini yang seharusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan, maka dia menjadi gelisah. Seperti yang kita terangkan di sebelumnya sebelumnya bahasanya, kalau program sudah ditanamkan dan dieksekusi secara otomatis dan tidak diikuti oleh individu tadi, misalkan males saya sedang sibuk misalkan, padahal dia sebenarnya sudah harus melaksanakan itu, maka dia pasti tetap kepikiran, tidak damai dia nanti sebelum itu terlakukan. Mungkin sementara dia bisa nanti dulu sejam lagi, setelah itu baru saya olahraga, maka dalam 1 jam itu dia merasa tenang. Tapi sejam berikutnya, maka dia akan kembali ingat untuk melaksanakan exercise yang harus dilakukan. Jadi seperti alarm otomatis. Benar-benar. Tapi bagaimana untuk melakukan seseorang nih Pak? Apalagi pemikiran orang-orang, hipnoterapi ini pasti di luar alam bawah sadar kita nih. Nah, kita pasti takut ini. Nah, bagaimana sih cara meyakinkan orang itu untuk bisa agar melakukan hipnoterapi ini sendiri? Ya, jadi proses hipnoterapi itu kembali pada konsep bahwasannya semua hipnosis adalah swahipnosis atau hipnosis diri sendiri. Jadi kita bisa, asalkan kita tahu sugestinya, tahu tata cara bagaimana menghipnosis diri sendiri atau swahipnosis, maka kita bisa melakukannya sendiri. Baru kalau kita merasa tidak mampu melakukannya sendiri, maka kita mendatangi seorang hipnoterapis. Dan ada pun proses hipnosis dalam tanda petik itu dijamin jauh dari hal-hal yang negatif, apalagi yang bersifat sihir, klinik, jin dan lain-lain. Tidak ada, semuanya ilmiah, murni, hanya pola ataupun bentuk dan ilmu komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Oh gitu ya. Jadi untuk sahabat semuanya tidak ada yang di luar alam bawah sadar, ini semua dari hati kita sendiri ya. Tetap tidak ada di luar alam bawah sadar, tidak ada gitu ya. Nah sahabat, itu tadi informasi yang sangat banyak sekali yang sudah diberikan untuk sahabat cerdas yang di rumah ataupun yang lagi beraktivitas saat ini. Sahabat kalau mau tanya-tanya boleh ya di nomor WhatsApp kita 0811334104, atau sahabat bisa di chat kolom streaming kita Suara Gresik yang saat ini kita lagi live nih ya. Nanti kita bahas dan akan dijelaskan sama Bapak Suhendar sendiri ini langsung. Nah, tapi sahabat, sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih seru lagi, kita ada ILM. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Theta Medica. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Theta Medica. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi.
Teta Medica juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Teta Medica karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Teta Medica. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, waktu keluar dari band yang lama sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Teta Medica jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Teta Medica untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Yuk lawan COVID-19 biar cepat musnah dari Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, sahabat, kembali lagi bersama saya di program TikTok. Biasa kita sebut TikTok ya, dan juga seperti biasa ada Bapak Suhendar, Bapak Suhendar Pambudi Ferry Wibowo, sarjana ekonomi. Ini dari Ketua Perhisa, Perhimpunan Hipnoterapis Profesional Indonesia Jawa Timur. Nah, tak tanggung-tanggung nih ya. Langsung dari ketuanya. Ketua atau kepala, Pak? Ketua ya, ketuanya. Oke. Dan saat ini sahabat, kita dengan tema saat ini memiliki postur tubuh ideal. Nah, tadi juga sudah banyak sekali yang dijelaskan sama Bapak Suhendar, mulai dari cara kerja hipnoterapis, hubungannya antara hipnoterapis dan juga postur tubuh ideal itu apa, dan juga meyakinkan untuk sahabat semuanya nih, kenapa takut dengan hipnoterapis, karena itu hipnoterapis itu tidak menakutkan itu ya, banyak sekali manfaat di situ, apalagi untuk sahabat semuanya yang saat ini lagi program-program mengidealkan tubuh. Program mengidealkan tubuh, banyak sekali yang diet itu dengan cara menyiksa diri. Nah, ternyata di hipnoterapi ini tidak menyiksa diri, justru mendamaikan. Nah, mendamaikan antara faktornya dan juga solusinya. Nah, gitu ya, faktor seperti lemak, lemak jahat kalau orang-orang yang mengalami banyak lemak itu ya. Tapi yang saya alami ini kekurangan lemak justru. Tapi di sini di TikTok saat ini di hipnoterapi ini tidak hanya menurunkan berat badan itu ya, tapi menaikkan berat badan, menaikkan postur tubuh, tapi tidak ada yang mengurangi postur tubuh gitu ya. Buat apa dikurangin? Kan enak-enak tinggi ya. Nah, setelah ini sahabat semuanya kalau mau tanya boleh ya di streaming YouTube kita aja lah, di chat kita ada live kita ya. Dan juga balik lagi ke Pak Suhendar. Ya. Untuk teknis hipnoterapi, untuk hipnoslimming ini sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau teknis maka kita berbicara step by step, Pak ya. Jadi memang kalau kita melakukan hipnosis itu ada paling tidak 6
6 tahap yang harus dilalui kalau kita datang ke seorang hipnoterapis. Tetapi kalau kita di rumah itu cukup 4 tahap. Yang pertama adalah tahap untuk induksi. Induksi di sini adalah menurunkan gelombang otak dari otak beta ke otak alfa dan theta. Kemudian setelah induksi dilakukan di bening pendalaman menuju pada keadaan gelombang otak yang paling ideal untuk ditanamkannya sebuah program atau sugesti dalam pikiran bawah sadar. Baru setelah itu pemberian sugesti-sugesti yang ketiga ya, dan yang keempat adalah termination atau menuju dari keadaan pikiran bawah sadar gelombang otak alfa dan theta tadi kembali pada gelombang otak beta atau keadaan sadar seluruhnya seperti saat beraktivitas. Nah, di sini mengenai tata cara bagaimana untuk induksi, untuk di bening, maka nanti silakan rekan-rekan pendengar semua mencari referensi yang ada. Misalkan yang paling mudah adalah untuk induksi di bening ini kita jadikan satu pada saat kita meditasi, pada saat kita mempersiapkan diri untuk hendak melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi sholat itu sudah melakukan induksi dan di bening. Sugestinya ya doa-doa itu. Iya. Jadi kalau kita mencari mudahnya bagaimana sih proses hipnosis itu yang suah hipnosis itu diri sendiri, maka kita ingat saja bagi yang beragama Islam pasti semua pernah sholat. Kemudian yang non Islam adalah fenomena meditasi. Nah, itu adalah fenomena hipnosis. Sehingga untuk menuju melakukan itu saya yakin semua pasti bisa. Tinggal hipnosisnya ini yang menjadi sangat menarik untuk kita bahas. Jadi hipnosis yang bagaimana ataupun sugesti yang bagaimana yang harus dipahami atau dimasukkan dalam pikiran bawah sadar. Maka yang pertama, karena kita konsepnya adalah mendamaikan dulu antara pihak-pihak di dalam diri yang kurang mendukung pada program tercapainya postur tubuh ideal, baik untuk mengurangi tadi ya dari yang overweight kepada normal weight ya. Jadi memang yang menjadi pihak ketiga adalah lemak. Untuk itu wajib yang pertama adalah ketika kita ketahui ada lemak yang kerok daripada bentuk tubuh dan berat tubuh yang berlebih tadi, maka yang pertama kita berdamai dulu dengan sang lemak tadi. Caranya bagaimana ya? Berikan sugesti pada diri sendiri dalam diri Anda dan pikiran bahwasanya, wahai lemak, aku menerimamu apa adanya. Aku bersyukur memiliki kamu. Aku bersyukur ada kamu di dalam diriku. Namun untuk saat ini dan seterusnya, bantu saya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang sekian kilogram. Harus pasti. Misalkan saat itu berat tubuhnya adalah 65, inginnya di 43, maka sampaikan ke dalam diri tadi, berdamai dengan lemak dan minta bantuan pada lemak untuk dibantu mendapatkan berat tubuh sebesar 43 kg dalam waktu berapa hari, disampaikan juga dalam waktu gitu ya? 2 bulan atau 60 hari. Setelah menyampaikan itu silakan diulangi 1 sampai 2 3 kali. Kemudian setelahnya kan sudah masuk satu sesi pertama, kemudian kita terminasi pada kondisi sadar atau normal. Kita periksa pada diri kita, adakah bagian tubuh yang merasa sakit atau kaku? Itu ya. Jika tidak ada, berarti Anda tinggal menjalankan sugesti berikutnya. Dievaluasi dulu ya, apa yang kurang. Jadi setelah sugesti pertama masuk, berdamai dengan lemak, minta bantuan lemak untuk dibantu menurunkan berat badan. Ketika ada bagian tubuh yang kaku, itu menandakan ada blok mental. Berarti pikiran batin ada yang menolak. Bagian tubuh ada yang menolak program ini. Kalau tidak ada berarti langsung lanjut pada sugesti berikutnya. Ketika ditemukan blok mental, maka sugestinya berubah nanti. Jadi setelah kita fokus lagi, meditasi lagi, kita berusaha berkomunikasi dengan diri sendiri. Kita panggil itu bagian diri. Ya, kita panggil, kita ajak ngobrol. Enaknya bagaimana? Ternyata dia bilang, oke, aku bisa bantu kamu mendapatkan postur tubuh, berat tubuh pada 43 kg tapi dalam waktu 4 bulan. Ya. Nah, nanti terserah
ketika mendengar suara hati seperti itu yang keluar dari pihak diri ataupun bagian diri yang memang bertugas mengontrol timbunan lemak ini, nah, akhirnya kalau memang kita terima atau kita nego saja nggak apa-apa, kita nego lagi, ya udah kita ambil tengah-tengah. Saya inginnya 2 bulan, kamu 4 bulan, bagaimana kalau 3 bulan atau 2 bulan setengah? Kalau dia menerima, oke, silakan kembali pada nilai normal. Kemudian perhatikan lagi apa masih ada bagian tubuh yang kaku. Jika sudah tidak ada, itulah program pertama yang bisa Anda jalankan untuk mendapatkan program tubuh yang ideal. Oke. Diajak dulu diajak kompromi dulu ya. Yang memproduksi lemak ya. Jadi lemak yang sudah terlanjur menggunung ini itu akan dikurangi oleh tubuh dengan otomatis nanti. Ya, itu nanti sudah mekanisme otomatis dalam tubuh, kita nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian baru berikutnya, setelah lemak yang tertimbun ini, pastinya kan kita berpikir yang sudah ada saja dikurangi, masa mau ditambah lagi? Akhirnya kita butuh program lagi, yaitu program pola dan cara makan. Misal yang dimakan apa saja selama ini, diet lemak misalkan, maka kita kurangi makan yang berlemak. Ya. Setelah itu tidak ada yang dimakan, ternyata memang makannya sudah sedikit selama ini, tetapi waktu makannya yang kurang tepat. Misalkan malam-malam ya, ya, itu juga menjadi sumbangan terjadi timbunan lemak. Sehingga kita wajib mengevaluasi ini dan membuat sugesti bahwasanya mulai saat ini dan seterusnya saya berhenti makan ketika pukul 5 sore. Jika saya lapar, maka saya minum air putih atau makan buah. Nah, itu ditanamkan bagi sugesti berikutnya. Jadi sudah 2 sugesti. Ya. Kemudian kita kembali lagi, kita evaluasi lagi. Oh, ternyata enteng semua. Berarti sudah masuk program ini. Ya, boleh diulangi 2-3 kali. Setelah pertama berdamai dengan lemak sugestinya, yang kedua adalah pola makan, ya kan? Dan yang ketiga ini aktivitas, Mbak. Walaupun yang dimakan itu cukup ya, tetapi kalau tidak digunakan ya tertimbun lagi kan. Maka perlu ada sugesti. Maka mulai saat ini dan seterusnya saya rajin berolahraga, minimal berjalan lagi 10.000 langkah sehari dalam sehari. Maka nanti tubuh akan mengkonversi, ya kan? Misalkan kalau sehari belum 10.000 langkah, maka ketika sore hari kita bingung. Kalau kita nggak keluar nggak enak, untuk mencukupi setoran 10.000 langkah tadi. Misalkan pagi kita sudah 2.000, siang 4.000 kan 6.000, berarti kurang 4.000 nanti sore hari. Kalau pagi sudah 10.000 ya sudah, maka siang sama sore tubuh nggak akan minta untuk ngajak jalan-jalan lagi. Jadi itu caranya. Jadi 3 sugesti, berdamai dulu dengan faktor yang menambah berat badan atau lemak tadi atau bagian tubuh yang bertugas menumpuk dan produksi lemak. Yang kedua adalah mereset ataupun mengatur ulang pola makan dan cara makan dan apa yang dimakan. Dan yang ketiga adalah aktivitas atau exercise tambahan, misalkan berolahraga ataupun minimal bergerak menggunakan energi yang dimasukkan tadi untuk digunakan sebagai tenaga beraktivitas. Jadi itu sudah sugesti. Jadi kemudian untuk agar program ini bisa otomatis berjalan, maka awali mulai sekarang dan seterusnya. Ya kan? Berbeda ketika kita menemukan si lemak tadi, maka sugestinya adalah lemak, aku menerimamu, aku menyayangimu sebagai bagian dari diriku yang selama ini sudah sangat bermanfaat bagi diriku, namun untuk kali ini aku minta bantuanmu tadi. Kalau masih tertolak ya kita nego sampai benar-benar sama-sama enak. Nah, jadi kita mencapai target kita, yang sudah kadung ada pun mau mengalah, sehingga terjadi penjelasan antara diri yang ingin mendapatkan tubuh ideal dengan diri yang sudah terlanjur tadi menumpuk-numpuk lemak di tubuh. Begitu Mbak Evi. Cara tahu ditolaknya itu gimana sih Pak? Contohnya? Ya contohnya gini, jadi
Yang pertama yang paling mudah adalah dengan memeriksa bagian tubuh. Misalkan kita setelah membuka mata ya setelah proses hipnosis tadi, kok ada bagian tubuh yang kaku, misalkan di leher atau di tengkuk, ya itu tanda bahwasanya ada penolakan. Oh gitu. Tanda yang lain adalah perasaannya tidak nyaman. Oke. Datangnya dari mana? Datangnya dari bentrokan di dalam pikiran bawah sadar. Oke. Bahwasanya antara sugesti yang baru dimasukkan, program baru dimasukkan, afirmasi yang baru dimasukkan ini ternyata ditolak oleh bagian tubuh atau bagian pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, itu pasti tuh kalau masalah dengan lemak itu pasti nanti ada penolakan karena Gitu selama ya. ini merasa enjoy kan, sudah menjadi program otomatis, sudah dilaksanakan dengan baik, tidak ada gangguan, kok tiba-tiba sekarang ada program yang tidak sejalan dengan yang sudah ada. Makanya perlu diselaraskan, bukan berarti dibuang. Karena apa? Konsep dalam pikiran itu tidak ada memori ataupun program yang bisa hilang karena sifatnya sudah selamanya. Ya, hanya saja dia dinonaktifkan, tidak diakses. Oh gitu ya. Kalau kita berbicara teman-teman belajar paham teknologi komputer, maka ada RAM dan ROM. Yes. Ya, jadi ketika data di hard disk itu tidak bisa hilang, Mbak. Yang bisa hanyalah tidak diakses. Walaupun ada perintah delete, itu masih di sana. Walaupun ada perintah reformat, masih di sana. Ya kan? Buktinya bisa kita panggil lagi kan? Dengan recovery itu tadi. Nah, demikian dengan otak bawah sadar kita. Di sana tempat tersimpannya memori jangka panjang yang bersifat abadi, tidak bisa dihilangkan, yang bisa diselaraskan. Gitu ya. Jadi sama seperti itu analoginya. Nah, itu tadi teknik dan juga ternyata juga ada penolakan di tubuh kita. Nah, itu juga bisa kita kompromi lagi ya sama untuk tubuh kita, dan juga mind sugesti nih ya, sebelum melakukan juga harus bersugesti dengan apa yang kita inginkan gitu ya Pak ya. Tapi selama ini nih ada nggak sih hambatan-hambatan yang sering ditemui nih sama Pak Suhender dalam menjalani program mendapatkan postur tubuh ideal ini, ada nggak sih? Kalau berdasarkan dari kursi terapi di klinik, maka kami bisa menyatakan tidak ada. Karena kami sangat berhati-hati mengenai step by step untuk menemukan akar masalah, mengelola akar masalah, sehingga masalah itu benar-benar menjadi faktor pendukung bagi tercapainya tujuan daripada klien. Yang sering kami alami adalah klien datang dengan membawa pengalaman. Saya sudah begini Pak, sudah melakukan ini, sudah begitu. Akhirnya kami refleksikan kembali, apakah ketika melakukan sebuah hipnosis, ketika menanamkan program diet ini sudah memenuhi kaidah-kaidah ini. Sebagai contoh, 5 pintu masuknya program ke dalam pikiran bawah sadar. Yang pertama adalah figur otoritas. Itu ada 5. Informasi ini disampaikan oleh figur otoritas. Apakah ketika menanamkan program diet tadi yang sudah masuk tadi, Anda tidak mendapatkan istilahnya gitu protesan atau nyinyiran dari orang yang menjadi figur otoritas Anda? Ternyata ada, yang dimana berhasil. Lalu yang disampaikan seseorang tersebut juga dalam bahasa dalam menjadi program juga yang otomatis juga, sehingga jadi bentrok dalam program tersebut. Kemudian yang kedua, apabila informasi didapatkan berulang-ulang atau repetisi, maka juga menjadi program dalam pikiran bawah sadar. Setelah Anda program diet tadi, apa yang Anda tonton sehari-hari, bacaan apa yang Anda tonton sehari-hari, itu juga mempengaruhi program Anda. Misalkan ternyata yang dilihat itu adalah acara makan kuliner, terus mana dia bisa lepas dari itu? Walaupun diprogramkan, ternyata ada program baru yang masuk lagi, Pak. Nah, terus yang ketiga adalah intensitas emosi. Jadi saat memasukkan program,
ya kan? Kita harus pastikan bahwa kita dalam keadaan damai, bahagia, nyaman, aman, dan tentram, bukan tertekan atau terpaksa, ya kan? Makanya perlu pendamaian dengan diri dulu sehingga ada nyaman dan tentram. Kalau dipaksakan saja merasa deg-deg, merasa gak nyaman, tapi diabaikan, ya gimana bisa berhasil? Benar sekali. Yang keempat adalah identitas kelompok. Setelah melakukan program diet tadi, kamu bergaulnya dengan siapa? Oh, dengan Mak Rempong, Mak Rumpi yang hobinya rujaan, yang hobinya masak-masak. Terus gimana mau bisa diet? Benar-benar. Ya kan? Jadi di sini faktor gagal itu dari mana? Ada minimal dari 4 aspek tadi. Dari figur otoritas, dari informasi yang sering dikonsumsi, kemudian dari perasaan saat melakukan instalasi program, kemudian bergaulnya dengan siapa-siapa itu juga berpengaruh pada suksesnya sebuah program hipnosis ataupun pemrograman pikiran. Gitu, Mbak Evi. Gitu ya, oke. Tapi tidak semena-mena kita dilarang untuk melakukan seperti itu tadi, kita sering melihat tontonan makan-makan, berarti itu tidak ada larangan seperti itu ya? Tidak ada larangan. Kalau dengan terapis maka ketika berarti itu hiburan Anda untuk bahagia ya? Iya. Maka silakan menonton, nanti kami berikan sugesti bagaimana tontonan ini hanya masuk saja tanpa ada sensasi, hanya ada memori. Ya kan? Persepsinya kita ubah. Berarti persepsinya bukan untuk mencicipi, bukan untuk makan, tapi sekedar ilmu pengetahuan. Makanya kalau dengan ibu terapis ya insya Allah selamat lah. Karena memang akan kita bentengi semua, mana faktor-faktor jadi gagal, mana faktor yang bergunjang ini akan kita inventarisir dan menjadikan strategi untuk ketercapaian atau keberhasilan sebuah program pikiran. Nah itu ya sahabat ya. Tadi Pak Suhendar tahu kan cara kita untuk berhipnoslimming ini sendiri, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan untuk sahabat semuanya. Kita kembali ke pertanyaan dan juga sapaan nih dari sahabat cerdas di rumah ya. Ada dari Diki Putra. Selamat sore Pak Suhendar. Sapaan nih menganti hadir. Terima kasih Bapak Diki Putra. Selanjutnya ada Mas Jeffrey Faruqi. Selamat sore. Mau tanya nih Pak ya. Untuk sugesti yang diberikan waktu hipnosis efeknya berapa lama? Nah, untuk mengenai lamanya waktu tergantung ya. Kalau di kami di hipnoterapis maka disesuaikan dengan keinginan klien. Mau 100 hari, mau 2 tahun, mau selamanya bisa. Tetapi kalau dengan klien maka klien kembali pada faktor 4 tadi Pak, yang menjadikan faktor kegagalan tadi, sehingga hipnosis sugesti itu menjadi tidak dipakai oleh pikiran bawah sadar. Jadi sugesti masih ada Mbak dalam pikiran, cuman tidak diakses karena programnya kala magis, kala berfungsi, kala bermanfaat, kala kuat dengan program yang lain. Kalau dengan hipnoterapis sesuai dengan keinginan klien, mau 100 hari, 2 tahun, selamanya bisa program seperti itu. Nah itu ya sesuai dengan keinginan, mau 1 hari 2 hari bisa ya. Dan juga kalau bertahun-tahun juga bisa ya Bapak Jeffrey Faruqi. Gimana ini untuk mungkin juga berniat untuk slimming, hipnoslimming ya, silakan ya menghubungi Bapak Suhendar dari Theta Talk dan dari Theta ataupun Perhisa itu ya Pak ya. Dan kembali ke pertanyaan dari sahabat cerdas dari Diki Putra. Efek samping dari hipnoterapis dalam program mengatur berat badan ini apa ya Pak ya? Nah monggo Pak Sender, ada nggak efek samping dari ini? Efek sampingnya adalah berhasil. Oh iya. Nah itu bukan efek samping, ini capaian kalau seperti itu ya. Jadi pasti kan tidak ada Mbak. Jadi efek samping adalah berhasil dan yang ada efek ke depan. Jadi peningkatan ataupun keberhasilan. Nah itu ya Bapak Diki Putra, nggak ada efek samping sama sekali. Dari Ferry AP mau tanya, untuk melakukan hipnoterapi
nada tingginya suara apakah berpengaruh terhadap keberhasilan hipnosis? Wah, ini di luar tema kita ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Nada tingginya suara. Betul Mbak, jadi memang secara tema ini lebih spesifik pada teknik hipnosis. Gitu jadi ya. kalau saya jelaskan, jadi bisa masuk pada poin yang ketiga tadi, yaitu intensitas emosi. Oh iya. Jadi bagaimana menyampaikan sesuatu dengan penuh semangat itu adalah emosi. Jadi tingginya nada adalah emosi juga berpengaruh. Cuman di sini maka hipnosis itu adalah komunikasi verbal dan non verbal. Sedangkan aspek emosi atau tinggi rendahnya suara adalah aspek non verbalnya. Jadi sangat berpengaruh juga. Oh gitu ya. Dan juga terakhir pertanyaan dari sahabat cerdas dari Galuh Putri di Gresik, tempat praktiknya hipnosis itu di mana saja ya? Nah ini sudah berkali-kali juga sahabat cerdas Pak Suhendar memberikan informasi di mana saja. Selain Pak Suhendar juga banyak teman-temannya yang juga menginformasikan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Suhendar. Terima kasih Mbak Galuh Putri ya. Untuk lokasi klinik hipnoterapis di daerah Gresik itu saat ini sudah ada 3. Kalau sebulan yang lalu masih ada 2, sekarang sudah ada 3. Yang pertama di tempat saya sendiri ya, di Perumahan Mutiara Geraha Agung Blok H nomor 15. Yang kedua ada di Ruko Grand Giri sana, yang ada dengan Bapak Usna nanti. Dan yang ketiga untuk alamat masih belum kita lacak, cuma sudah terdaftar di member Theta Medica. Jadi kalau ingin tahu detail mengenai klinik hipnoterapi bisa berkunjung ke situs atau website thetamedica.co.id. Oke, website. Dengan saya ejakan ya, jadi thetamedica.co.id. Nanti bisa dilihat di sana di mana saja tempat lokasi klinik hipnoterapis di bawah benderanya Theta Medica yang tersebar lebih dari 20 kota se-Indonesia. Ada nomor teleponnya Pak? Ada nanti di websitenya ya. Oke. Nah. Tinggal dipilih di Gresik, nanti muncul ada 3 terapis, tinggal diklik, buatkan janji di sana bisa nanti. Ada medsosnya? Untuk medsosnya Theta Medica. Apa itu Ada Instagram? Ada Facebook, ada semua. Nanti Nah itu ya, informasinya bisa dicari ya. Ya. Theta Medica. Theta Medica. THETA ya. Ya, THETA Medica. Nah, di situ ada banyak informasi dan juga ada tercantum nomor telepon dari Theta. Nanti di situ langsung terhubung dengan admin dari Theta-nya sendiri ya. Oke. Kalau mau mencari saya sendiri langsung bisa di nomor 085 103 565 448. Oke. Nah, itu ya. Nanti biar dicatat sama sahabat cerdas dan juga nanti dicatat sama ini nih di redaksi. Silakan dicatat nomor teleponnya Pak Suhendar. Di situ ada monggo diperjelas lagi Pak, nomornya berapa? 085 103 565 448. Oke, nah nanti ketik sama redaksi langsung ya. Oke. Dan terakhir nih Pak ya, karena waktu kita 60 menit sudah, kita juga menemani sahabat semuanya. Tips agar tercapai nih, tips umum lah untuk pencapaian hypnoslimming ini sendiri, untuk umum sendiri apa sih? Jadi tips dari kami selaku terapis, maka apapun program yang ingin dicapai lalui dengan perasaan bahagia dan optimis. Dan berilah perasaan pada diri Anda bahwasanya apa yang Anda cita-citakan sudah tercapai. Seperti itu. Nah. Untuk lebih cepatnya tercapai memang harus begitu. Gitu ya. Optimis, bahagia, dan sudah ada keyakinan bahwasanya program itu sudah tercapai. Oh iya. Nah, Optimis. itu sekaligus pesan dari Pak Suhendar nih, optimis dalam melakukan pencapaian dari mendapatkan
tujuan tertentu. Apalagi di hipnosis ini mendapatkan postur tubuh ideal. Nah, postur tubuh ideal tidak hanya meningkatkan berat badan aja ya untuk sahabat semuanya, meninggikan tinggi badan dan juga meningkatkan berat badan, tidak hanya menurunkan berat badan saja. Nah, saya tekankan sekali lagi tuh ya. Dan sahabat, ternyata 60 menit saya dan juga Bapak Suhendar menemani sahabat semuanya. Terima kasih Bapak Suhendar untuk waktu dan informasi yang sudah diberikan untuk sahabat cerdas semuanya. Dan sahabat semuanya, kalau mau lihat streaming YouTube kita boleh ya di Suara Gresik. Nah, ketik aja Suara Gresik, terus ketik hashtag TikTok, nanti ketemu saya dan juga Bapak Suhendar di situ ya. Dan untuk sahabat semuanya, setiap Senin jam 3 sore saya di program Radio Suara Gresik akan menampilkan dan juga menayangkan untuk sahabat semuanya program TikTok setiap hari Senin jam 3 sore. Jadi saya dan juga Bapak Suhendar pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebian waktu keluar dari band yang lama sempat mengalami kurang lebih 3 tahun nganggur. Bian sempat merasa was-was saat itu. Kemudian Bian sadar kesehatan mental itu sangatlah penting. Akhirnya mental block yang selama ini menghambat untuk berkarya hancur. Dan alhamdulillah bisa berkarya lagi sampai sekarang dan sampai detik ini. Oh ya, untuk kamu yang sedang mengalami cemas, stres, dan mental block, Teta Medika jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa Teta Medika untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum. Hai, aku Stefani. Aku seorang pebisnis dan aku punya produk pakaian untuk wanita yang aku buat sendiri. Sudah hampir 2 tahun usahaku ini berdiri dan aku bersyukur banget di 1 tahun pertama usahaku bisa berkembang. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 aku ngerasa segala sesuatu yang udah aku perjuangin, yang udah aku korbanin untuk bisnisku jadi sia-sia karena pandemi virus COVID-19. Beberapa bulan stuck, bingung banget harus gimana, cemas, sampai ngerasa stres banget deh pokoknya. Bahkan sampai sering aku ngerasa gugup, gelisah, tegang, gak bisa tidur, tubuh terasa lemas, kayak ada perasaan seperti ditimpa bahaya gitu. Suatu ketika aku periksa ke dokter, ternyata aku terkena GERD karena stres yang berlebihan. Dan disitulah aku mulai makin panik dan gak tenang. Segala usaha udah aku lakuin, sampai akhirnya aku disaranin sama sahabat aku buat hipnoterapi di Teta Medika. Aku cobalah stalking akun Instagramnya, terus aku mutusin untuk ambil paket hipnoterapi sesuai arahan Teta Medika. Dan aku bersyukur banget dengan 1 paket terdiri dari 4 sesi hipnoterapi, apa yang jadi keluhanku berbulan-bulan bisa sembuh total. Ketika proses terapi, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang. Aku juga ngerasa terkesan loh sama pelayanannya yang profesional dan berkompeten. Dan belum lagi bisa konsultasi gratis dan mentoring after terapi. Teta Medika juga mudah dicari kok, karena memiliki jaringan yang lebih dari 20 kota di Indonesia. Seneng dan bersyukur banget rasanya karena bisa sembuh setelah terapi. Dan kini aku bisa ngelanjutin bisnis online aku deh. Terima kasih Teta Medika karena udah bantuin aku. Untuk hidup yang lebih baik, ingat Teta Medika.